Ringkasan manaqib Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih secara khusus hambanya dengan sebaik-baik pilihan dan telah menjadikan mereka seperti matahari yang memancarkan sinar terang. Dengan sinar itu dapat menghidupkan kegelapan hati yang gersang. Mereka dikaruniai kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sehingga menjadi para imam dan petunjuk ke jalan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang lurus terpercaya seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami haturkan sebagai penghormatan kepada sang kekasih yang maksum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul dan keluarganya yang suci serta para sahabat dan para tabi'in. Amma ba'du, ini adalah secarik ringkasan dan biografi Sayyidina Fakhrul Awalim Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi beliau manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Kabir Fakhrul Awalim Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Abdurrahman Segab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi ibn Ustaz Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Sayyidina Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad ibn Isa bin Muhammad An-Nagib ibn Ali Al-Uraydi ibn Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib dan ibnu Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Nasab yang mulia ibunda Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah Asy-Syarifah Al-Afifah Talhah binti Agil bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran ibnu Abdurrahman As-Segab, bersambung hingga akhir seperti di atas. Kelahiran Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada hari Sabtu tanggal 23 Jumadil Awal tahun 919 Hijriah. Beliau semasa kecil dididik dan diasuh oleh ayahnya dengan pengawasan penuh secara nyata maupun tersembunyi. Bahkan sebelum kelahiran maupun masa kecilnya, beliau sudah masyhur di kalangan aulia dan as-salihin. Mereka mengetahui yakni akan lahirnya seorang wali besar. Salah satu dari mereka para aulia adalah As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Alwi bin Abdurrahman As-Segab. Beliau tinggal di desa Maryamah. Adapun saat itu beliau datang ke Ainat dan tinggal di rumah di mana Syekh Abu Bakar bin Salim dibesarkan. Di tempat itu masih terdapat banyak pohon salam dan bebatuan. As-Sayyid Ahmad berdiri di rumah tersebut dan berkata, akan lahir seorang anak di tempat ini. Ia memiliki kemuliaan besar dan akan tinggal pula di tempat ini. Kemudian beliau berjalan ke beberapa tempat seraya menunjuk dan berkata, di sini akan menjadi masjidnya. Habib Ahmad pun lalu salat di tempat tersebut. Beliau lalu menunjuk sambil berkata, inilah rumahnya dan tempat tinggalnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Selain daripada Habib Ahmad, ada juga beberapa orang-orang saleh yang memberikan kabar gembira akan lahirnya manusia agung ini. Antara lain Asy-Syaikh Al-Imam Al-Arif Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail, pemuka Turba Al-Masib di kota Gasam. Begitu juga Al-Imam Al-Arif Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Aidrus Al-Adni dan banyak lagi selain mereka. Pernah terjadi pada suatu saat Asy-Syaikh Al-Arif Faris Bagais berziarah ke Hadramaut bersama sekitar 300 muridnya. Ketika hendak masuk kota Tarim, ditampakkan pancaran cahaya ilmu para penghulu kita Alawiyin. Syekh Faris pun khawatir ilmunya dicuri orang. Lalu beliau meminta pendamping kepada para penghulu Alawiyin setempat agar mengawalnya. Kemudian mereka Alawiyin berkata kepadanya, engkau jangan khawatir, dari kami tidak ada pencuri ilmu. Selanjutnya Syekh Faris berkata, sesungguhnya aku ingin turun untuk berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam, dan aku akan mendatangi beberapa tempat masyayikh guna mencari pengawalan seperti keluarga Bagusair bin Salim, Abi Shuaib dan lain sebagainya. Namun ternyata Syekh Faris dalam perjalanan memilih Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi teman pendampingnya.
Padahal saat itu Syekh Abu Bakar masih kecil. Oleh karena masih balita, digendong pelayannya yang dijuluki Bagahawil untuk mendampingi Syekh Faris beserta rombongannya. Di antara yang ikut serta ziarah bersama rombongan Syekh Faris adalah Syekh Al-Arif Umar bin Makhramah. Ketika rombongan melintasi kota Sewun, Syekh Umar melihat Syekh Abu Bakar yang saat itu sedang dalam gendongan Bagahawil dan memandangnya dengan cermat seraya melantunkan syair. Wahai setangkai emas, dengan pengawasan Allah memeliharamu. Semua lembah yang besar tampak kecil dibanding lembahmu. Kemudian Syekh Umar memandang Bagahawil dan melanjutkan syairnya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada sahabatmu, duhai Bagahawil. Betapa pohon kurma milikmu ini baru disemai sudah berbuah, ditanamnya di waktu duha dan buahnya dapat segera dipetik. Kegiatan Syekh Abu Bakar bin Salim dan menuntut ilmu. Sejak kecil Syekh Abu Bakar bin Salim sangat sibuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat dan banyak belajar dan sejumlah alim ulama seperti Allamah Umar bin Muhammad Basyaiban yang wafat pada tahun 944 Hijriah di kota Gasam Hadramaut. Kemudian Syekh Al-Imam Ahmad bin Alwi Bajahdab, Syekh Ahmad Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali, Syekh Al-Kabir Ma'ruf bin Abdullah bin Jamal, Syekh Umar bin Abdullah bin Makhramah, Syekh Abdullah bin Muhammad Bagusyair dan masih banyak selain mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim telah menghatamkan beberapa kitab seperti diterangkan dalam kitab As-Sana'ul Bahir Bitakmilil Nuris Safir bahwa Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim menghatamkan kitab Fiqih Al-Minhaj karya Imam Nawawi sebanyak 3 kali dan menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali. Selain itu diterangkan bahwa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun melakukan salat subuh dengan wudu Isya di Masjid Ba'isa di kota Lisk, dan setiap malam hari beliau meranjak menuju kota Tarim dan melaksanakan salat di beberapa masjid di Tarim. Syekh Abu Bakar bin Salim pun senantiasa mengisi penuh kolam air untuk minuman hewan ternak. Berkata Al-Faqih Muhammad bin Sirajuddin Jamal, aku telah mendengar dari tuanku Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya beliau di akhir usianya berkata, aku belum pernah meninggalkan kesempurnaan dalam salat duha dan witir. Dan diceritakan pula bahwa beliau dalam waktu yang cukup lama berpuasa dan tidak berbuka kecuali dengan makan kurma yang masih hijau dari kebun miliknya di kota Lisk yang merupakan warisan dari ayahnya. Untayan kata-kata nasihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Waktu-waktumu yang paling beruntung yaitu waktu yang tidak sirna menuruti nafsumu, dan waktu-waktumu yang paling merugi adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Barang siapa tidak menjaga waktu-waktunya dengan baik, maka ia tidak akan selamat dari bencana. Barang siapa terjerumus dalam kehinaan, maka ia layak menerima balasannya. Barang siapa tidak bersungguh-sungguh di awal, ia tidak akan mendapat apa-apa di akhir. Barang siapa bergaul dengan orang-orang baik, niscaya ia akan memperoleh berbagai pengetahuan, ma'rifat dan asrar. Barang siapa bergaul dengan orang-orang jahat, ahli ma'asiyat, ia berhak mendapat kehinaan dan azab neraka. Na'udzubillah. Dalam sifat qanaah terdapat ketenangan dan keselamatan. Adapun pada sifat tama terdapat kehinaan dan penyesalan. Ambillah ilmu yang bermanfaat jika engkau mau mendengar kalam dariku. Dan masih banyak lagi untayan kata-kata mutiara beliau terkait hukum dan nasihat-nasihat yang tertulis dalam kitab-kitab khusus biografi beliau. Adapun wafatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, semoga Allah senantiasa melimpahkan keridhaan kepada beliau dan semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhir. Amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Faqih Abi Bakar bin Muhammad Bawazir, telah meninggal dunia penghulu kita, sang pembawa berkah bagi kita, pemimpin para wali, pemimpin para guru yang membawa keberkahan bagi agama Islam dan kaum muslimin. Al-Habib Al-Ghausul Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim pada malam Ahad setelah waktu Isya tanggal 27 Zulhijjah yang merupakan akhir daripada bulan-bulan Hijriah pada tahun 992 Hijriah, memasuki kurun ke-10 dari hijrah Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Dan akhirnya mari kita memohon pertolongan, menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kesehatan kepada kami sebagaimana mereka yang telah Engkau beri kesehatan, dan jagalah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau jagakan. Berilah keberkahan kepada kami dan pada apa-apa yang telah Engkau anugerahkan, dan selamatkanlah kami dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang berhak menghukum dan tidak ada hukuman bagimu. Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang telah Engkau bimbing, dan tidak pula akan mulia orang-orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau, duhai Tuhan kami yang maha tinggi, maka bagimulah segala pujian atas segala yang Engkau tetapkan. Kami memohon ampun kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.